Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz, sudah atas pemaparannya. Alhamdulillah, kita masuk kepada permintaan jawab ya. Bagi ibu-ibu peserta kajian Maryam ini, silakan kalau ada ingin yang ditanyakan kepada Ustaz, silakan boleh langsung dengan memencet tombol raise hand atau melalui chat ya. Adakah ibu-ibu yang mau bertanya langsung dengan Ustaz? Silakan. Kalau belum ada, sementara ini saya akan membacakan dulu. Ada membacakan pertanyaan dari ini Ibu Maimunah. Ibu Maimunah, Assalamualaikum. Maaf Ustadz, jika Nabi Idris tidak mengalami kematian, apakah sama dengan Nabi Isa? Apa yang menyebabkan Nabi Idris tidak mengalami kematian? Jazakumullah khair Ustadz. Ini kan sekedar ittijah, ya, sekedar istimbat para ulama ya. Jadi memang karena mengingat tidak ada satu nas yang menjelaskan saat-saat akhir hayatnya, ya, maka disitulah timbul pengertian. Ya. Sehingga memang diungkapkan di situ ya, bahwa Nabi Idris itu memang mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukankah Nabi Isa nggak mati juga dengan kata rofa'a, berrafa'ahullahu ilaih. Ya, namanya sebuah istimbat. Ya. Kalau menurut kita pas ya boleh diterima. Kalau menurut kita nggak pas ya nggak diterima juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini bukan suatu penjelasan yang qat'i. Ya. Ditambah konsideran daripada warafa'nahu, dan kami tinggikan, ya. Maka disitulah kemudian dipadukan ketika Rasulullah bertemu Nabi Idris di langit keempat, ya. Maka dari situlah tidak terpahami bahwa Nabi Idris itu alamatian seperti umumnya para anbiya yang meninggal dunia, ya. Jadi hanyalah diangkat. Lagi-lagi ini sebuah istimbat, ya. Jika mungkin suatu saat penanya merasa mengkaji ada nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya yang dia alami adalah meninggal seperti biasa, ya, tinggal dipilih pendapat itu, sehingga warfa'nahu makanan aliyya lebih difahami sebagai rif'atud darajah, ya, peninggian derajatnya, ya, bukan kepada sebuah teknis kehidupan akhirnya sebagaimana yang difahami oleh sebagian ulama. Jadi apa yang saya jelaskan bukan untuk penetapan, ya, atau harga mati tentang bagaimana Nabi Idris itu akhirnya. Semuanya wallahu a'lam, semuanya kembali kepada ada kemungkinan A, kemungkinan B, wallahu a'lam. Ya, demikianlah tadi jawaban dari Ustadz. Kembali saya tanyakan kembali, adakah ibu-ibu yang mau bertanya langsung dengan Ustadz? Silakan di-unmute ya, atau pencet raise hand-nya atau tombol raise hand. Adakah ibu-ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, pekerjaan saya adalah seorang konsultan begitu ya Ustadz ya. Jadi mungkin pertanyaannya agak menyelenceng sedikit. Kemudian saya juga seorang terapis. Jadi seringkali klien datang ke saya itu memang dari latar belakang keluarga yang Islam, tetapi sepertinya tidak begitu mengaplikasikan ajaran agama di dalam kehidupan.
Ya, jadi kadang-kadang yang jadi permasalahan buat saya adalah karena di dalam sesi itu pastilah saya lebih suka menghubungkan dengan bagaimana juga hubungan kita terhadap Allah. Bagaimana masalah ini ada begitu Ustadz. Tapi seringkali saya agak kesulitan karena bagaimana caranya menyambung kata-kata seperti itu ke arah agama begitu. Karena ayahnya saja, orang tuanya saja seperti tidak mengaplikasikan agama begitu. Dari sesi konseling, dari pembicaraan. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Iya. Jadi saya pernah bertemu dengan 2 orang dokter ya. Satu di Cipinang, satu di Ragunan ya. Dokter ini ada juga terapis di Condet ya. Terapis ini ya selalu memukul rata semua pasien yang ada ya, permasalahannya yang ada ya, tidak terlepas utamanya adalah dari keteledorannya dalam melaksanakan sholat. Jadi bahasanya nggak ada lain. Bapak tahu, Ibu tahu, yang membuat Ibu begini ini karena Ibu nggak rajin sholat. Ya, termasuk saya juga dinasihati begitu. Dia kan nggak tahu siapa saya. Ya. Karena nggak rajin sholat. Sholatnya nggak tepat waktu. Sholatnya nggak jamaah. Ya. Dalam hati saya, Bapak saya, Pak Dokter, saya ini imam di rumah. Ya, biar aja namanya orang ngasih nasihat. Ya. Jadi bahasanya dikit-dikit semua awal-awal masalahnya ini begini nih karena Anda nggak sholat, karena Anda nggak, kalau sudah sholat nggak rajin, nggak tepat, kalau sudah rajin sholat karena nggak sholat berjamaah, ya itu ada 3 pengalaman saya begitu, ya. Jadi ya menurut saya benar aja itu, ya. Itulah mungkin kalau seorang terapis, seorang konsultan ngomong begitu itu lebih meresap ya, lebih dipercayai gitu. Oh iya ya, dia kan pasti lebih pengalaman ya. Jadi dianggap segala permasalahan itu pangkalnya adalah ya nggak jauh-jauh dari karena Anda tidak menghormati pemilik diri Anda, tidak menghormati pengatur alam semesta itu. Yang salah satu yang paling utama adalah menghormati pemilik alam semesta, pemilik diri manusia itu adalah sholat. Ya. Maka dengan sholat insya Allah segala permasalahan selesai, dengan meninggalkan sholat atau tidak. Karena ancaman Allah itu cukup tidak baik kualitasnya aja sudah diancam. Fawailul lil musallin, ya. Alladzina hum an salatihim sahun, itu kan bukan ancaman, bukan meninggalkan sholat ya, tapi sholat dengan tidak berkualitas saja sudah diancam ya. Sholat tidak khusyuk saja sudah dianggap nggak beruntung ya. Yang beruntung itu kalau khusyuk, pada aflahal mu'minun ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau nggak khusyuk berarti nggak aflaha. Lawan kata aflaha berarti khosira. Ya. Jadi begitu kuatnya Allah menjadikan sholat ini sebagai kunci dalam menghadapi kehidupan apa saja. Ya, begitu juga. Berarti sebaliknya wajar jika saya rasakan 3 dokter ini segala permasalahan pasiennya semua dikembalikan karena Anda nggak sholat. Hatta yang kafir pun juga digituin ya. Ya tentu tujuannya supaya ya dia masuk Islam. Ya. Karena yang memiliki, yang mengatur diri kita alam semesta ini hanya Allah. Ya. Cara komunikasinya dengan sholat. Ya. Jadi insya Allah kalau Ibu bisa seperti itu, maka insya Allah bisa meneladani Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya. Apalagi seorang pasien yang memang lagi rindu-rindunya, lagi butuh-butuhnya solusi, disebut solusinya adalah sholat, ya itu beda itu ya.
dengan orang yang ngomong sholat cuma masalah pahala gitu, nyuruh orang sholat cuma masalah pahala. Tapi seorang terapis, seorang konsultan itu nyuruhnya dengan penuh keyakinan ini solusinya. Ya. Solusi kamu, ya. Solusi pertama sholat. Ya. Baru setelah itu ya, yang lain-lainnya, ya, masalah teknis, masalah wawasan apakah kesehatan, wawasan. Tapi pertama diikat dulu dengan sholat, ya, supaya menjadi wa kana ya'muru ahlahu bis sholati, ya. Ketika pasiennya orang kafir pun ya lebih kepada pengenalan, ya. Ini dalam kehidupan ada namanya sholat, ya. Diangkat-angkatlah, ya, ibarat sales gitu, ya, harus dipromosikan dengan sebaik-baiknya dengan sholat ini dan seterusnya. Insya Allah status ibu sebagai terapis, sebagai konsultan itu lebih meresap di hati pasien, ya, di hati orang yang sedang membutuhkan solusi, insya Allah. Allahu'alam. Ya, makasih Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya? Langsung boleh kepada Ustadz. Silakan. Kalau belum ada, saya akan membacakan lagi pertanyaan dari chat. Ini pertanyaan Ustadz dari ini Umriti Hud, Ibu Umriti Hud. Ustadz, bagaimana cara meraih derajat keluarnya air mata? Pertama ingin dulu, ya. Ingin yang serius, ya. Ingin yang serius itu dari mana adanya? Dari urgensinya, dari manfaatnya, ya. Pertama, ya, kita harus tahu dulu manfaatnya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, 2 mata yang tidak akan sentuh api neraka, atau 2 tubuh manusia yang tidak akan sentuh api neraka, ya. Mata yang berjaga dalam berjihad kepada Allah, mata yang meneteskan karena takut kepada Allah. Ainun bakat min khasyatillah. Ya, supaya inginnya serius nih, ya. Kedua, harus tahu siapa saja nanti di mahsyar, ya, suatu kondisi yang sangat panas yang akan mendapat naungan, ya. Ada 7 orang, ya. Yang terakhir adalah orang yang karena mengingat Allah menetes air matanya. Jadi ingin, ya. Kalau sudah memang ingin, ya, berdoa, ya. Karena Rasulullah, ya, punya doa khusus agar, ya, air mata ini jangan sampai, ya, kering, ya. Karena ingat kepada Allah, ya, kalau air mata turun karena sinetron itu semua orang bisa, ya. Air mata karena terlalu bahagia, terharu bisa. Tapi air mata karena takut kepada Allah ini harus diminta kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya bisa meneteskan air mata karena takut kepadamu, ya. Rasulullah punya doa begini kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min ainin la tadma'. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, jangan sampai punya air mata yang tidak pernah mengalir karena takut kepadamu. Itu utamanya, yang dua upaya yang paling utama, ya. Adapun yang ketiga dan yang keempat ini kembali kepada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, dalam kitab Ihya-nya, jika engkau nggak bisa nangis, cobalah kamu menangisi dirimu sendiri. Menangisi diri sendiri, kenapa? Ya Allah, kok saya bersama Al-Quran nggak pernah nangis, ya, sepanjang hidup saya, ya. Ya Allah, kok saya sudah seumur segini kok belum pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah, ya. Ya, kok saya sudah lama membaca ayat-ayat azab tapi belum pernah saya meneteskan air mata, ya. Ya, insya Allah, ya,
mengevaluasi diri akan kekurangan-kekurangan itu termasuk yang bisa memicu ya, berlinangnya air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga terkait dengan gigihnya manusia dalam tazkiyatun nafas, ya, dalam membersihkan jiwanya. Ya. Semakin padat proses tazkiyatun nafasnya, maka insya Allah semakin sensitif manusia itu di dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Sebagian lagi dalam teknis Rasulullah mengatakan inna hadzal qur'ana nazala bihuznin, ya, fa idza qara'tum fabku, kata Rasulullah. Jika kamu membaca, usahakanlah kamu bisa meneteskan air mata. Ya. Fa illam tabku fatabaqau. Ya. Jika engkau nggak bisa nangis, maka berpura-puralah menangis. Ya. Maksud berpura-pura itu gimana? Ya. Ya, usahakan dengan keras sampai menjelang, ya, menjelang orang nangis. Ya. Fatabaqau itu misalnya sudah apakah istilahnya embeng misalnya, belum sampai deras, ya, sekedar agak basah, ya, itu sudah insya Allah masuk kepada kategori fatabaqau, ya. Maksudnya usahakan lebih keras lagi untuk menangis, ya. Apalagi, ya, yang harus ditambah thaqafah, ya, wawasan kita tentang kehidupan akhirat khususnya, ya, ya. Mempelajari apa saja yang pernah ditangisi oleh para orang-orang sholihin, khususnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kalau belajar, kalau mengkaji bab-bab ayat-ayat yang pernah ditangisi oleh Rasulullah, misalnya di akhir surat Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Ya. Ayat ini apa yang ditangisi oleh Rasulullah, ya Allah, ya. Apalah diri kita ini kalau sampai Allah mengambil kebijakan, udah saya siksa semua hambaku, ya. Udah kita nggak berdaya, ya. Sebagaimana juga Allah punya kebijakan bisa mengampuni siapa saja. Wa in taghfir lahum, ya. Jadi peluang in taghfir lahum itu ada, tapi gimana kalau peluang itu pun nggak ada dalam diri kita, ya. Apa nggak takut kita kalau mengalami kondisi seperti itu? Ya. Apalagi yang ditangisi oleh para ulama, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Di hari kiamat itu akan ada kejutan-kejutan yang di luar sangkaan manusia. Ya. 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 Ya, sebagaimana di dunia orang kan suka merasa, kamu dulu kan pernah begini, wah saya lupa itu kapan, di mana, wallahi nggak ingat sama sekali, ya. Maka Allah kemarin salah satu sesi di hari kiamat, orang-orang yang terkaget-kaget ketika ditunjukkan amal yang sama sekali nggak teringat bagi dirinya, ya. Ya. Betul-betul, ya. Dan itu dianggap sebagai suasana yang mengerikan sekali, sehingga Allah katakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, ya. Maka, ya, baik Rasulullah atau orang saleh yang berusaha meneteskan air mata karena Al-Quran itu bisa jadi, bisa jadi sekian jam, ya, sholatnya hanya untuk mentadaburi ayat-ayat yang membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, pada akhirnya saya pernah punya pertanyaan seperti ini ketika usia saya masih sekitar 18 tahun, ya. Saya tanya kepada seorang syekh, namanya Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz Al-Aidan namanya, ya.
Ya. Kalau sudah kamu usahakan semua belum juga, ya, maka beliau mengatakan ya, pada akhirnya ya, dirimu insya Allah ibarat seorang ibu yang memanaskan air satu panci misalnya di atas kompor. Ya. Ya. Maka tidak mungkin air yang dipanaskan di atas kompor itu langsung mendidih. Ya. Tapi berproses 5 menit, 10 menit, 20 menit. Ya. Pada akhirnya cepat atau lambat air itu akan panas dan mendidih. Begitulah jiwa kita ya. Ketika kita sudah mulai keinginan yang serius, doa yang serius, usaha-usaha yang serius, tinggal menunggu mendidihnya aja. Insya Allah akan terjadi tetesan-tetesan air mata karena zikir. Ya, ingat bukan hanya karena Quran, karena zikir juga. Karena di hadis 7 orang dinaungi oleh Allah itu disebut di situ warajulun dzakarallaha, orang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam kesendirian ya. Jadi dalam kesendirian lebih utama dibanding nangisnya rame-rame ya. Dulu kita sering ada Indonesia berzikir itu kan rame-rame itu nangisnya. Ya. Boleh nggak? Ya boleh ya. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah itu sendirian ya. Hanya dirinya dengan Allah ya. Nggak diketahui kalau orang dekat, nggak diketahui oleh suaminya, nggak diketahui oleh anaknya, apalagi tetangganya. Yang tahu hanya Allah, itulah yang diinginkan oleh Allah. Atau kalau lagi qiyamul bersama itu di belakang nangis semua, ya boleh aja, itu latihan. Ya. Ya, kalau nangis yang sungguhnya harus khalian, ya. Hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu baru ya, nangis yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Ya. Baik, cukup insya Allah ya. Ustaz, boleh nggak satu lagi? Ya, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurhayani. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang dimaksud dengan Israiliyat? Apa hubungannya dengan Bani Israel? Sama ya. Israiliyat dengan Bani Israel itu sama. Ya. Jadi Israiliyat itu penjelasan-penjelasan Al-Quran yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kita butuh penjelasan dari kalangan Yahudi atau istilah lain Bani Israel. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama maksud saya membagi Israiliyat itu menjadi 3. Ya. Israiliyat yang selaras dengan penjelasan Rasulullah. Ya. Rasulullah menjelaskan begini, Bani Israel juga menjelaskan begini, ya udah itu bisa kita terima. Ya. 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 Salah satu Israiliyat adalah bahwa setiap tanggal 10 Muharram kita berpuasa karena di saat itu Nabi Musa mendapat kemenangan. Ya. Rasulullah membenarkan. Ya memang begitu. Ya. Tapi kita lebih berhak lagi untuk berpuasa. Ya. Cuma kita tambah biar beda dengan mereka. Mereka tanggal 10, kalau kita 9 dan 10. Ya. Atau 10 dan 11. Ya. 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 Kita awalnya umat kaum muslimin tahu bahwa ya, di tanggal 10 Muharram itu kemenangan Nabi Isa dari Israiliyat ya, dari info-info yang datangnya dari Bani Israel. Tapi kemudian dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ataupun nggak dari Bani Israel tapi langsung dari Rasulullah. Ya, ya. Maka itu pun langsung bisa kita terima. Ya. Jadi Rasulullah yang menjelaskan, dibenarkan oleh Bani Israel, sehingga menjadi Israiliyat, maka itu kita terima. Walaqad fatanna Sulaimana ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Nabi Sulaiman sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelemahan. Ya. Kelemahannya apa? Rasulullah menjelaskan saat Nabi Sulaiman bersumpah ya
akan mendatangi 100 istri satu malam, ya, dan dijamin 100-100-nya itu hamil semua dan melahirkan bayi-bayi yang siap berjihad. Kan keren kan? Tapi kemudian Rasulullah mengatakan gagal semuanya. Yang hamil cuma satu. Yang hamil cuma satu, itu pun lahir bayi yang nggak sempurna, agak cacat. Karena dari Rasulullah ya kita terima. Kenapa? Karena saat itu Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah, terlalu yakin. Jadi bagi seorang Nabi nggak ngomong insya Allah itu sebuah aib yang besar sampai Allah perlu kasih teguran seperti itu. Padahal jangan ditanya ya, kegagahannya, kekuatannya, tapi nggak ada semuanya jika tidak mendapat pertolongan ya, dari Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau saja dia ngomong insya Allah aja ya, maka yang dikatakan itu akan terjadi semua. Yang ketiga, ya, berarti 4 ya. Yang ketiga, jika betul-betul bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, nah itu harus ditolak. Ya. Misalnya ada Israiliyat yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman ya ngintip istri seorang panglimanya sedang mandi misalnya. Ya, itu ada di Israiliyat ya. Tega seorang nabi diperlakukan seperti itu ya. Saking cantiknya kata Sulaiman, akhirnya panglimanya ini ditugaskan untuk berperang sampai mati supaya Nabi Sulaiman bisa menikahi mantan istrinya. Wah, seperti ini harus ditolak, nggak mungkin ya. Seorang nabi ya, berbuat sejahat itu. Dan masih banyak yang lain ya, Bani Israel atau Israiliyat itu yang merendahkan para nabi. Israiliyat tentang Israiliyat tentang Nabi Nuh, Israiliyat tentang Nabi Ayub, Israiliyat tentang Nabi Daud dan lain sebagainya. Yang kedua, yang keempat yang sifatnya netral ya. Yang sifatnya netral. Ya, bisa benar, bisa enggak. Ya sudah, ya. Amanna billah. Kalau begitu jangan diterima juga jangan ditolak. Ya seperti tadi warafa'nahu makanan aliyah itu ya. Atau tadi misalnya tapi dari Rasulullah tadi ya, kalau Nabi Idris adalah seorang itu dari Rasulullah ya. Nabi Idris adalah pengajar tulis menulis dan penjahit misalnya ya. Kalau Israiliyat tentang misalnya Nabi Nuh alaihissalam ya katanya membuat kapalnya itu semuanya dari kayu jati misalnya. Ya ini ya memang bisa benar ya. Tapi nggak ada bukti yang otentik memang betul-betul dari kayu jati, apalagi sebelum menggunakan kayu jati itu Nabi Nuh bersama kaumnya menanam ya sekian lama kayu-kayu jati itu. Ya, ini semua Israiliyat ya. Ini bisa benar bisa enggak, wallahu a'lam. Rasulullah hanya mengatakan qulu amanna billah ya. Katakan kami beriman kepada Allah ya, bisa wallahu a'lam ya. Itu insya Allah Israiliyat, dan paling parahnya Israiliyat itu tidak bisa masuk dalam kisah-kisah para nabi yang dari Arab. Jadi tidak ada kisah Israiliyat tentang Nabi Hud, tentang Nabi Syuaib, karena ini Nabi Arab ya. Nabi yang adanya di Yaman. Ya, Israiliyat hanya ada pada nabi-nabi yang dari kalangan Bani Israel. Makanya mereka kurang sepakat, mendukung jika ada istilah Nabi Hud, ada istilah Nabi Soleh,
ada istilah Nabi Syuaib, karena itu hanya adanya di Jazirah Arab dan di kitab mereka nggak ada ya. Kita hanya tahu tentang Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib itu dari Al-Quran. Jadi kitab mereka nggak ada. Ya, sehingga minim ataupun nggak ada Israiliyat dalam nabi-nabi yang diutus di Jazirah Arab, ya, terutama Rasulullah SAW, nggak ada Israiliyatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, berakhirnya kita sampai sudah penghujung waktu ya, udah 7:30 lewat, ya, waktunya udah mau habis. Jadi langsung aja ya Ustadz, kita coba dulu ya tanya jawab di session kajian tafsir hari ini. Insya Allah nanti kalau ada yang ingin bertanyakan lagi bisa ditanyakan di minggu yang akan datang, insya Allah. Jadi saat ini kita langsung memasuki acara terakhir adalah bacaan doa. Kita mohonkan kepada Ustadz untuk menutup acara ini dengan doa. Kepada Ustadz, silakan untuk ditutup acara ini dengan doa, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrif anna واحفظنا وجميع المسلمين من هذا البلاء والوباء والشدائد والمحن بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.